kita masuk ke figma.com. Buat teman-teman yang belum pernah login, silakan buat dulu akun Figma-nya, dan ini gratis. Setelah sudah buat akunnya, kita langsung masuk dan kita langsung klik New Design untuk membuat desain baru dari Figma. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali nyoba Figma, ini saya jelaskan sedikit tentang layout workspace-nya Figma. Yang pertama, di atas ini ada tools ya. Kalau kita biasa pakai tools desain macam Adobe Illustrator, Photoshop, nah ini tools-toolsnya di atas ini. Dan di sini ada nama file ya. Jadi teman-teman bisa kalau mau rubah nama file ya tinggal klik di atas ini dan misalnya portfolio 1 misalnya seperti itu. Oke. Dan di sini ini adalah layer, kolom layer, dan di sini adalah properti dari layernya. Oke. Yang paling penting dari mendesain web, kita harus tentukan dulu di awal bagaimana ukuran dari tampilan yang akan kita sesuaikan. Jadi pertama nih, kita klik di sini. Ini frame ya, kita tinggal klik sampai nanti ada warna biru seperti ini. Lalu kita bisa pilih di sisi kanan, kita mau mendesain untuk device apa. Dari phone, tablet, desktop, presentation, watch, ini jam ya, jam digital. Paper, sosial media, Figma Community. Jadi misal kita sekarang pilih desktop, kita pakai MacBook Pro. Nah langsung Figma akan menyesuaikan ukuran dari MacBook Pro sesuai dengan ukuran size screen-nya yang ada di tengah sini. Oke. Nah ketika kita sudah menambahkan satu frame, maka di sisi layer akan ada satu frame yang tercantum di sini. Oke. Dan ini kita bisa hide and show dengan cara seperti ini. Baik, yang berikutnya adalah kita membuat layout landing page tentunya. Di halaman di halaman landing page dari web portfolio biasanya kita langsung menampilkan overview dari diri kita ataupun juga langsung dari pekerjaan-pekerjaan atau project-project yang pernah kita kerjakan sehingga menarik dan para pengunjung bisa langsung melihat detail dari pekerjaan dan portofolio yang pernah kita kerjakan. Oke. Dan ketika kita sudah membuat sebuah frame ini, kita bisa berikan warna frame tersebut dengan cara diklik, lalu akan ada border warna biru. Dan di sisi kanan kita bisa langsung ambil di kolom fill. Ya, seperti ini. Karena ini bawaannya putih ya, kita bisa ganti-ganti sesuai dengan warna yang ada di palette ini. Atau kalau sudah punya desain warna sendiri, ada kode hexanya, kita bisa masukkan di kolom sini. Misalnya kita mau buat yang clean putih aja ya, tapi kita agak buat sedikit abu-abu biar nggak terlalu putih. Oke, setelah itu biasa website pasti ada menunya. Kita bebas pilih taruh menu di mana. Kita buat yang standar dulu aja. Menunya ada di atas ya. Oke, yang pertama kita buat dulu satu kolom menu, misalnya di sini adalah home. Ya. Jadi untuk menambahkan sebuah teks kita tinggal klik huruf T yang ada di sini, toolsnya, dan kita drag ke sini, lalu kita bisa punya text box di sini. Dan kita bisa ganti-ganti fontnya ataupun ukuran, alignment dan lain segala macamnya ada di sisi kanan. Jadi intinya ketika kita menggunakan Figma, kalau ingin merubah-rubah sesuatu, kita tinggal klik elemen yang kita ingin rubah dan kita lihat di sisi kanan. Ini ada propertinya semua. Oke, ini kita juga sudah punya banyak font. Bawaan Google Font juga, jadi kita bisa tinggal pilih-pilih aja yang mana yang ingin kita gunakan. Misalnya kita mau menggunakan Poppins misalnya ya. Oke, ini rekomendasi saya kalau menggunakan font ini, Poppins. Oke, lanjutnya kita bisa tinggal besarkan ukuran fontnya seperti ini. Oke, misalnya kita mau buat ini home, jangan terlalu besar. Saja. Kita mau customize dia di 20. Oke, kita buat seperti ini. Dan kita bisa ganti dia menjadi bold seperti ini. Oke, dan untuk menggeser-gesernya kita tinggal tekan V untuk shortcutnya ya. Shortcutnya V gitu ya, untuk menekan ini V. Nah, seperti ini. Untuk menggantikan cursor select, dan kita bisa tekan H untuk mengganti cursor hand. Bedanya apa? Kalau V yang untuk select tadi kita bisa menekan
elemen-elemen yang ada di dalam sini. Kalau H ataupun hand cursor ini kita bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan dari workspace-nya. Oke, kita kembali lagi ke V. Oke, ini kita taruh menunya di sini. Nah, biasanya menu pasti lebih dari satu, jadi kita tinggal, kalau udah buat satu biar sama, kita langsung duplikat aja. Duplikatnya gampang, kita tinggal tekan tombol Ctrl D ya, Ctrl D, maka kita akan duplik. Oke. Dan kalau kita duplikat lagi, dia akan langsung mengurut ke sisi kanannya sesuai dengan tadi yang pertama. Oke, misalnya kita tadi buat 4 aja. Yang pertama home, yang berikutnya adalah misalnya kita ganti project misalnya. Yang berikutnya social, ini buat naruh ini, atau misalnya kita di galeri juga boleh. Dan di sini yang terakhir adalah kontak. Oke, jadi kita sudah punya 4 menu. Dan biasanya menu yang lagi aktif dia bold, yang lainnya normal. Jadi kita ganti di sini medium. Oke, saya light. Oke, seperti ini ya. Karena ini halaman home. Oke, berikutnya di sisi kiri biasanya ada logo. Misalnya ini kita buatkan satu logo di sini. Misalnya beda fontnya ya. Kita misalnya web area misalnya seperti ini. Kita ganti dengan font lain untuk membuat logonya lebih bold terlihatnya. Di sini kita bisa pakai ini seperti ini misalnya. Oke. Bagian menu dan juga logo sudah jadi. Dan untuk bisa merapikan bagian ini, misalnya kita mau tariknya lebih ke sini dan biar ada jarak yang rapi antara masing-masing menu, kita bisa pilih satu dulu, lalu tahan tombol shift, lalu pilih lagi elemen lainnya dan tekan distribute seperti ini. Iya, distribute. Jadi jarak antara elemen ini bisa sama. Ini sama seperti fungsi-fungsi yang ada di Illustrator ataupun di Corel ataupun di Photoshop. Lanjut, di bawahnya kita kasih headline teks yang menarik dan juga foto mungkin ya. Kita bisa taruh foto di sisi kanan sini. Jadi kita taruh lagi satu headline di sini. Misalnya hello. Designer seperti ini, lalu kita besarkan teksnya, kita ganti, boleh kita mau pakai provinsi lagi juga nggak apa-apa, kita kasih medium dan ukuran font yang lebih besar seperti ini. Oke, lalu kita kembali ke sini untuk mengatur posisi. Terlalu jauh jaraknya, kita bisa ke 3. Oke, kurang seperti ini. Oke, lalu di bawahnya kita pasang sedikit overview tentang diri kita. Nah, kita pakai beda font misalnya, dan kita biar kita bisa pakai teks dummy untuk mempercepat. Misalnya seperti ini, kita pakai teks dummy seperti ini. Fontnya misalnya Arial.
Oke, seperti ini. Setelah kita membuat judul dan juga subtitlenya di sini, kita bisa tambahkan satu gambar mungkin ya. Gampangnya kita cari aja di Google untuk contoh ya. Misalnya foto seperti ini. Pastikan fotonya berekstensi PNG biar tidak ada background yang mengikut. Oke, seperti ini. Ini langsung tinggal kita copy paste aja dari sini ya. Sampai di sini tinggal paste. Jadi gampang banget buat teman-teman yang baru mencoba. Oke, seperti ini. Dan kita bisa kasih shape-shape lain di belakang sini mungkin agar lebih menarik. Nah, seperti ini. Dan juga ada garis-garis. Oke. Oke, kita bisa desain sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan tentunya kita samakan warnanya gitu ya. Oke, tadi kita udah coba sampai di sini. Yang biasa saya lakukan adalah setelah ini kita sesuaikan dulu warnanya. Dan saran saya hindari warna-warna yang terlalu mentok kanan atau mentok kiri. Mentok kanan itu terlalu hitam atau mentok kiri terlalu putih. Jadi untuk yang di sini misalnya warnanya kita agak sedikit kurangi blacknya. Oke, seperti ini aja. Nanti nuansanya akan terasa langsung berbeda. Oke, seperti ini. Siap. Sama kayak ini juga tadi kita kurangi sedikit warna blacknya. Oke, kalau bisa lihat ya. Ketika warna blacknya dikurangi, itu langsung membuat efek agak lebih soft dan enak dilihat ya, ketimbang warnanya sangat hitam 0000 kode heksanya. Oke, lanjut. Nah, ketika kita sudah buat ini nih, karena nanti elemennya akan semakin banyak di bawah, kita mulai rapikan dulu nih. Misalnya contoh di menu-menu kita gabung jadi satu grup, tinggal kita pilih seperti tadi, di select lalu ditekan tombol shift untuk men-select yang lainnya. Lalu kita tekan Ctrl G untuk menjadikan grup. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini kita masukkan sini. Oke. Di frame MacBook Pro 1, ini ada beberapa elemen yang ada di sini. Yang grup 1 ini adalah untuk yang menu. Yang berikutnya ini adalah logonya tadi. Lalu berikutnya ini adalah headline-nya, lalu ada sub-nya, lalu ada di sini background gambarnya, ada line-line di bawah sini. Dan juga ada satu gambar PNG yang tadi kita copy dari Google. Oke, sampai di sini kita mulai rapikan dulu biar nanti nggak semakin pusing karena akan semakin penuh dan elemennya akan semakin banyak. Untuk di sini judul dan subjudulnya kita grouping dulu. Ya, jadi ini grup 1, ini kita tulis di menu biar kita nggak bingung gitu ya. Yang berikutnya ini headline. Seperti ini. Oke. Sini bukunya. Oke, lanjut. Kita misalnya di bawah ini kita langsung tambahkan button ya. Sambil kita belajar membuat button. Kalau tadi kita udah membuat menu, sekarang kita di bawah membuat button. Oke, membuat button cara gampang. Biasanya button itu ada bingkainya atau misalnya ada bentuk shape-nya. Biasanya kalau nggak rectangle atau ellipse gitu ya. Atau misalnya kita buat rectangle tapi sudutnya kita kurangi. Contoh seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke sini. Dan kita bisa kurangi sudutnya untuk di sini ya. Jadi kita klik dulu, lalu di sini kita bisa kurangi misalnya 5. Oke, teman-teman bisa lihat udah mulai agak tidak terlalu lancip gitu ya siku-sikunya. Dan kalau mau agak lebih baik kita tergantung dari desain teman-teman semuanya. Nah, ini bisa kita ganti warnanya. Oke, seperti ini. Karena tadi udah pakai warna-warna monokrom ya. Kita bisa pakai warna yang agak lebih terang. Seperti ini. Bisa misalnya kita tambahkan icon. Kita taruh di sini. Misalnya kontak nih
Oke. Seperti ini. Nah, untuk meratakan kita bisa pilih seperti tadi dan kita pilih align horizontal center. Oke. Terus juga align vertical center. Jadi kita bisa ratakan seperti ini. Kalau dirasa kurang rata kita naikin ke atas. Oke, seperti ini. Oke, kita grouping lagi, lalu kita bisa. Oke, sekarang kita bisa lihat. Nah, untuk di Figma kita mau zoom in dan zoom out-nya, kita tinggal tekan tombol Ctrl dan scroll maju. Dan kalau scroll mundur ini zoom out ya. Jadi teman-teman bisa maju mundurkan ngezoom-nya dengan cara menekan tombol Ctrl. Oke, seperti ini. Seperti ini yang tadi kita buat. Oke. Singkat bukan? Dengan menggunakan Figma kita bisa langsung mendesain dengan mudah. Dan untuk melihat tampilannya kita bisa langsung present di sini. Oke, dan kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Oke, ini baru halaman landing page-nya. Nanti teman-teman bisa langsung menambahkan. Nah, di video berikutnya kita akan praktekkan lagi melanjutkan tutorial singkat ini. Kita lanjutkan lagi ke halaman projects, galeri, dan kontrak. Oke, mudah bukan? Oke, kita ketemu lagi lain waktu. Sampai ketemu dan sukses selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.